Recording in progress. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Wah, senang sekali ya Bapak Ibu, saya bisa bertemu kembali nih di sesi sinkronus dengan Bapak Ibu di tempat ini. Boleh dong Bapak Ibu ya menceritakan bagaimana sih perasaan Bapak Ibu hari ini, pagi hari ini begitu ya. Boleh dibuka di kolom chat Bapak Ibu. Misalnya nih, saya senang gitu ya. Nah, senangnya kenapa? Atau saya sedih nih gitu ya. Sedihnya karena apa? Begitu. Silakan juga Bapak Ibu dibuka di kolom chat di bawah ya. Tuh ada tulisan chat, percakapan, kemudian tulis apa yang sedang dirasakan, kemudian kenapa begitu ya. Misalnya nih saya senang karena kembali dapat sinkronus. Misalnya begitu, enter ya. Nah, silakan Bapak Ibu yang lain juga boleh diketikkan di situ sambil saya mempersiapkan diri untuk share screen ya, Bapak Ibu. Ya, wah menarik ya nih ada yang sedih. Kenapa? Oh, iya ya. Karena pagi-pagi begitu ya, jadinya harus langsung siap-siap baru bangun. Oke, ada yang senang karena ketemu lagi dengan teman-teman satu kelas. Terus apa lagi nih? Lapar, belum sarapan ya. Oke. Apalagi nih ya? Wah, oke deh. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu ya sudah mencurahkan begitu ya apa yang sudah Bapak Ibu rasakan di pagi hari ini. Nah, semoga sesi kita hari ini itu bisa membawa kebahagiaan gitu ya bagi kita semua. Nah, kita mau tetap lanjut dengan sesi yang masih sama ya Bapak Ibu dengan pertemuan yang sebelumnya itu di anti korupsi. Nah, tapi kita akan fokus di bagian integritas begitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi sudah bisa terlihatkah Bapak Ibu share screen-nya? Aman? Oke, sudah bisa dilihat semua ya. Nah, jadi ini kita akan membahas terkait dengan integritas, yaitu pondasi tak bisa ditawar dalam pemberantasan korupsi. Wah, menarik sekali ya. Karena memang integritas itu adalah pondasi, Bapak Ibu, dasar. Sama kalau misalnya nih Bapak Ibu bangun rumah begitu ya. Apa sih yang dibangun duluan? Gak mungkin pintunya dulu kan, gak mungkin atapnya dulu kan. Pasti dibangun dulu nih pondasinya. Sama Bapak Ibu, ketika kita mau membahas tentang anti korupsi, cara supaya kita tidak korupsi adalah ya integritas. Jadi integritas itu adalah pondasi untuk bisa memberantas korupsi. Nah, nanti kita akan bahas ya, apa sih sebenarnya harga dari sebuah integritas? Nah, Bapak Ibu, kalau dilihat nih di layar Bapak Ibu, di sebelah judul itu ada sebuah gambar ya. Apa tuh? Tangan, kemudian ada tangan yang lagi pegang koin ya, seperti itu. Koinnya koin emas. Kemudian di bawahnya ada satu kalimat, sebuah pilihan setiap hari. Nah, boleh dong Bapak Ibu yuk berpendapat. Apa yang Bapak Ibu pikirkan ketika Bapak Ibu melihat gambar ini? Tangan, koin, kemudian kata-katanya sebuah pilihan setiap hari. Boleh yuk langsung saja di open mic atau boleh pakai raise hand ya, angkat tangan tuh ada di bagian more, kemudian di bagian ini Bapak Ibu tuh angkat tangan. Seperti itu. Ada? Mau berpendapat? Coba deh saya lihat dulu ya. Saya mau denger dong ini dari Bapak Adi. Nah, Pak Adi, gimana nih Pak Adi? Menurut Bapak dari gambar ini? Hmm, ya, ya benar sekali ya Pak ya. Jadi memang sebuah pilihan begitu ya setiap harinya. Tergantung nih kita mau lihat dari sisi yang depan atau yang belakang. Begitu kan ya. Sisi depan berarti akan ada sebuah konsekuensi apa, kemudian kalau di belakang apa. Begitu ya. Thank you Pak. Ada lagi nggak nih yang melihat hal yang lain dari penjelasan dari Pak Adi tadi? Dari gambar ini.
Tadi bapak-bapak, sekarang ibu-ibu deh ya. Coba saya lihat deh. Tadi Pak Adi, sekarang Ibu sama-sama Ani ada nih siapa nih? Bu siapa nih? Ah, Bu Ayu. Wah, pas banget lagi nih lagi ini ya, lihat sangat fokus nih. Ayo Bu Ayu boleh deh berpendapat yuk. Apa nih yang Ibu Ayu lihat dari gambar ini? Ya. Wah, betul ya. Jadi kalau Bayu melihat sisi yang lain, Bu, kita bisa pegang hal yang lain loh sebenarnya. Kenapa dia pegangnya uang, Bu? Gitu ya. Pasti dia mau melakukan sesuatu dengan uang tersebut. Siapa tahu ada transaksi begitu ya. Oke deh, thank you. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mau lanjut begitu ya, saya mau ajarin Bapak Ibu ini supaya mengingat tentang integritas itu apa, atau Bapak Ibu setidaknya ingat saya lah ya, begitu kan ya. Kalau misalnya nanti ketemu di jalan atau ketemu di mana, ah ini ibu yang waktu itu ngajarin tentang integritas misalnya begitu. Nah, jadi ada namanya tepuk integritas ya. Saya akan kasih contoh dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya saya bilang begini, integritas pikiran. Nah, jadi tangannya langsung taruh di kepala pikiran, kemudian ucapan, nah berarti ke mulut, kemudian tindakan, nah tindakan gitu ya, pakai salam bela negara, begitu tindakan. Kemudian perasaan, nah perasaan kan di hati, gitu ya, begini ya. Saya ulang dari awal dulu. Integritas, pikiran, ucapan, tindakan, apa tadi nih? Iya betul, perasaan, langsung bilang sama. Nah, jadi kayak orang jambatan tangan gini. Sama, begitu ya. Ya, saya ulang dulu, nanti baru Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau saya bilang integritas, pikiran, ucapan, tindakan, perasaan, sama. Nah, begitu ya. Karena ini lagi Zoom, pasti akan bertabrakan. Gak apa-apa, biar meriah ruangan kita. Begitu ya. Yuk, dibuka semua mic-nya. Open mic semuanya, nggak usah ada yang di mute-mute dulu. Oke, kita coba ya. Yuk. Integritas, pikiran, ucapan, tindakan, perasaan, sama. Iya, wih. Ingat kata kunci tadi Bapak Ibu ya, ada 4. Yang pertama adalah pikiran, kemudian ucapan, apalagi nih Bapak Ibu? Tindakan, kemudian ya perasaan, harus apa? Iya, harus sama ya. Setidaknya itu kata kunci yang kita harus ingat. Apa sih integritas itu? Oke, Bapak Ibu, ini dia tadi. Jadi, konsep utama dari integritas itu adalah selaras. Selaras itu artinya apa sih? Konsisten, Bapak Ibu. Sama. Jadi, nggak ada nih tiba-tiba yang di sini ke A, ini ke B. Nggak, kalau A ya A, A terus begitu ya. Konsisten. Nah, jadi pola pikir itu berkaitan dengan apa sih yang kita pikirkan terhadap sebuah apa ya masalah atau sesuatu begitu. Kemudian ucapan. Jadi apa yang kita ucapkan itu selaras atau sama dengan apa yang kita pikirkan. Jadi yang dipikiran itu harus sama begitu ya dengan apa yang kita ucapkan. Kemudian tindakan kita pun atau perilaku begitu ya, perilaku kita juga sama, konsisten dengan apa yang kita rasakan. Ya. Jadi kalimat yang mungkin mudah juga untuk diingat, integritas itu artinya selaras dengan hati nurani dan juga norma yang berlaku. Nah, Bapak Ibu, dari slide ini kita bisa lihat ya, bahwa integritas itu merupakan pilar, pilar dari anti korupsi. Jadi kalau di judul tadi kan kita pakai istilah apa? Ada yang masih ingat tadi? Ini loh Bapak Ibu. Iya betul, pondasi ya. Jadi integritas adalah pondasi dari anti korupsi. Nah, di sini disampaikan lagi bahwa integritas itu bukan hanya sekedar jadi pondasi, tapi juga pilar gitu ya. Yang dia tuh menegakkan. Artinya kita mau tolak apa sih penyimpangan gitu ya. Jadi menolak penyimpangan yang ada, dia sebagai pilar dari anti korupsi. Kemudian integritas itu juga merupakan tindakan yang transparan. Jadi
transparansi, dan juga akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Jadi misalnya nih, kalau ini kan ada bahasa audit. Kalau di audit itu diapain sih Bapak Ibu? Diperiksa begitu ya. Nah, kemudian transparan itu kan bisa dilihat. Nah, makanya di sini ada kalimat, ada kata akses publik. Berarti bisa dilihat secara langsung oleh orang lain, secara luas oleh publik begitu. Nah, jadi integritas itu juga adalah sebuah tindakan yang transparan dan akuntabel. Kemudian yang ketiga, di sini ada kata teladan pemimpin. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ini sudah nanti alih golongan nih, dari golongan 2 ke golongan 3, mungkin Bapak Ibu nanti eh, ini ya akan mulai ada pekerjaan-pekerjaan yang kok beda ya dengan yang sebelumnya begitu ya. Mungkin tanggung jawab Bapak Ibu juga berbeda, atau Bapak Ibu masih berpikir, ah orang saya juga supir kok gitu ya. Biasanya juga megangnya setir, nggak mungkin lah saya nanti akan langsung pegang komputer misalnya gitu ya. Untung-untung aja nih saya belajar bisa ngikutin Zoom. Keren Bapak Ibu. Nah, integritas itu juga bagaimana Bapak Ibu bisa menjaga rahasia gitu misalnya. Karena kan ketika Bapak Ibu sedang memegang setir begitu ya, membawa pejabat nih di belakang, mungkin ada banyak yang Bapak Ibu dengar gitu ya, yang Bapak-bapak dengar begitu ya dari pejabat yang di bawah ini, lagi teleponan lah, mungkin lagi diskusi. Nah, gimana sih Bapak Ibu bisa menjaga rahasia itu, misalnya begitu ya. Itu juga salah satu tindakan dari integritas. Bapak Ibu akuntabel di situ. Nah, mau tidak mau ada sebuah keteladanan gitu ya. Pemimpin itu memang akan memberikan contoh. Nah, ketika kita pun gitu ya, walaupun mungkin saya bukan pemimpin, Bu, ngapain saya ngasih contoh? Kita juga punya rekan kerja Bapak Ibu, gitu ya. Apa yang kita lakukan itu juga bisa jadi contoh bagi teman kita yang lainnya. Nah, jadi apa yang kita lakukan, balik lagi ya, kita juga harus sesuai dengan apa? Norma yang berlaku. Hati nurani kita bilang apa, kita juga harus lihat, ini sesuai nggak ya dengan kapasitas saya sebagai seorang ASN. Nah, Bapak Ibu, supaya kita bisa memahami lebih dalam lagi, ini ada satu video kita mau simak sama-sama ya. Nanti setelah video ini, Bapak Ibu coba sampaikan pendapat Bapak Ibu, apa sih yang didapatkan gitu ya. Atau kalau ada yang perlu dicatat, silakan dicatat begitu ya. Siapa tahu ada hal-hal penting nih dari video ini terkait dengan integritas. Kita saksikan dulu ya. Iya, ya Bapak Ibu.
Yuk, boleh disampaikan yang Bapak Ibu ingat deh dari film ini, dari cuplikan ini ya, video ini. Apa tuh? Ada yang mau berpendapat? Terima kasih. Silakan, Pak Irfan. Gimana nih, Pak? Apa yang Bapak dapatkan dari video ini, Pak? Hmm, iya, betul, betul, betul ya. Ya, contohnya simpel ya, dapat uang 10.000, kemudian sisa 4.000-nya ini mau diapain ya? Dikembaliin ke orang tua kah, ke mama, atau mau dibelanjain? Toh uangnya masih sisa gitu ya. Nah, jadi tadi integritas bicara tentang hati nuranimu bilang apa nih? Pikirannya bilang apa nih? Ayo dong yang selaras, begitu ya. Oke. Thank you, Pak Irfan. Ada lagi kah mungkin Bapak Ibu yang mau menyampaikan? Oh ya, silakan Bapak Seto. Gimana nih, Pak? Mm-mm. Wah, iya, betul ya. Tadi ya ini terakhir ya. Sikap. Jadi kalau kita mau berintegritas itu dimulai dengan belajar apa tadi? Jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, apa tadi Pak? Kerja keras ya. Kemudian punya perilaku yang sederhana, berani, adil. Wes, mantap. Thank you Pak ya. Nah, Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu pasti mendapatkan banyak hal juga ya dari video ini. Kalau mau berbagi silakan nanti boleh diketik di kolom chat ya, karena kalau misalnya nanti semua menyampaikan pendapat, wah waktu kita habis, tapi tenang, kita juga akan baca ya. Saya pasti akan baca chattingan dari Bapak Ibu di kolom chat. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini juga hal yang menarik nih. Ada sebuah kasus. Nah, judulnya adalah amplop tipis di akhir bulan. Ya, amplop tipis. Jadi, seorang staf pengadaan menerima amplop dan tanda kutip nih. Terima kasih. Wah, jadi itu dia dapat amplop, amplop terima kasih dari rekanan setelah proyek selesai. Nilainya kecil, tidak mempengaruhi keputusan, dan semua orang juga melakukannya. Nah, atasannya tahu, namun diam. Kebijakan internal itu melarang, tapi tidak pernah ditegakkan. Wah, pertanyaannya Bapak Ibu. Apakah pemberian itu termasuk gratifikasi? Nah, jadi si amplop terima kasih itu termasuk gratifikasi bukan ya? Terus kenapa? Yang kedua, kalau misalnya Bapak Ibu adalah staf ini, staf yang terima amplop nih, gitu ya. Apa nih keputusannya Bapak Ibu? Kemudian apa konsekuensinya kalau misalnya Bapak Ibu ambil atau Bapak Ibu nggak ambil, ya? Yang ketiga, kenapa semua orang melakukannya? Itu apa? Bukan pembenaran etis. Ya kan dibilang nih, semua orang juga melakukannya. Nah, jadi kenapa sih itu bukan pembenaran secara etis? Ya. Yang terakhir keempat adalah apa peran pemimpin ketika kebijakan ada tapi tidak ditegakkan? Karena tadi kan kasusnya atasan tahu tapi diam. Nah, kebijakan internal itu melarang tapi tidak pernah ditegakkan. Begitu ya, silakan. Bapak Ibu kita pakai ini ya, Padlet. Nah, jadi caranya Bapak Ibu tinggal scan saja QR code-nya pakai HP. Bisa Bapak Ibu diakses. Ya, nanti akan bisa ya. Oke, saya stop share dulu. Ya, linknya saya kirim di grup ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang tadi kesulitan scan QR code, bisa klik saja linknya, nanti kita akan masuknya ke Padlet. Begitu. Nah, saya mau lihat dulu isi Padletnya sudah berapa orang yang mengisi. Masih inget ya Bapak Ibu caranya? Kemarin kita sudah belajar ya cara pakai Padlet. Nah, misalnya di sini contohnya nih, apakah pemberian itu termasuk gratifikasi? Mengapa? Klik aja ini tanda plusnya. Subjek di sini tulis nama kita, misalnya nama saya Stefanis. Menurut saya, misalnya menurut saya termasuk gratifikasi karena apa nih? Lima yang bukan milik misalnya begitu. Terus dipublish saja. Set. Nah, muncul deh di sini ya. Silakan yuk Bapak Ibu yang lain. Ada? Wah, nih ada ya. Siapa nih penjaga sumpah nih?
Oh, Ibu Anggi ya, Bu Anggi bilang, termasuk gratifikasi karena perilaku tersebut termasuk menerima dalam tanda kutip untuk mempermudah urusan. Oke. Ya, silakan Bapak Ibu yang lainnya ya. Boleh juga setelah baca-baca ngerasa, wah saya juga sama nih dengan pendapatnya. Boleh dikasih love, boleh dikasih emot ini, ya gitu ya. Ada 4 pertanyaan, silakan Bapak Ibu saya kasih waktu untuk Bapak Ibu bisa menjawab. Oke, ya. Wah, menarik sekali nih jawaban Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, jadi ini ya, sesuatu yang kita lakukan itu pasti akan ada konsekuensi di baliknya, begitu. Jadi apa sih yang dipertaruhkan dalam kasus ini? Pertama adalah kepercayaan publik. Kemudian yang kedua adalah karir, dan yang ketiga adalah sistem tata kelola, ya. Jadi ketiga hal ini itu pasti dipertaruhkan dalam kasus si amplop tipis di akhir bulan ini, begitu ya. Nah, jadi kepercayaan publik tergantung nih, mereka akan meningkat atau malah menurun ya. Kok ternyata kalau misalnya dikasih amplop kerjanya cepet, kalau nggak dikasih kok jadi lama atau saya dipersulit. Akhirnya kan publik mulailah kehilangan kepercayaan begitu ya misalnya. Atau wah ternyata tanpa adanya gratifikasi, mereka tetap aja ya melakukan yang terbaik untuk melayani publik. Nah, akhirnya kepercayaannya meningkat. Secara karir juga demikian. Tadi ya, terkait dengan atasan tahu, tapi diem-diem aja. Atau atasan tahu dan langsung ditegakkan dengan tegas, misalnya begitu. Akhirnya apa? Nanti sistem tata kelolanya pun juga akan mempengaruhi, begitu ya. Nah, balik lagi. Jadi integritas itu diuji bukan saat kita diawasi, melainkan saat tak seorang pun itu melihat. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah kesimpulan di akhir. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah berpendapat, yang tadinya sudah aktif juga di Padlet. Integritas itu sistem, bukan hanya sekedar slogan. Jadi 3T, tanamkan, tegakkan, dan teladankan. Tanamkan etika, kode perilaku, dan pendidikan sejak dini supaya kita punya integritas dan anti korupsi. Tegakkan transparansi dan ada sanksi tanpa pandang bulu. Kemudian teladankan. Pemimpin itu harus bertindak lebih dahulu, harus konsisten. Kita pun juga begitu. Kita harus memberikan contoh terlebih dahulu, ya. Sehat tanpa korupsi itu harus dimulai dari diri sendiri. Kapan? Ya hari ini. Begitu ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih banyak sekali lagi Bapak Ibu untuk pertemuan kita hari ini. Cukup ini ya Bapak Ibu ya. Aktif sekali nih kelas ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah memberikan waktunya, atensinya, begitu ya. Saya mohon maaf jika mungkin ada salah kata atau mungkin hal-hal yang kurang berkenan dari Bapak Ibu. Kita akan ketemu lagi nanti di sinkronus yang berikutnya ya, di 2 hari lagi begitu. Tetap semangat Bapak Ibu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.